warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinanda Acilai Dewi dengan NIM 2006588 dari 2 BPGSD dari kelompok tutorial 1.2 Ummu Salamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca gharib. Gharib terbagi dalam 5. Yang pertama ada imalah, isyam, saktah, tahsil, dan terakhir nakal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang imalah. Imalah artinya memiringkan atau condong, sedangkan menurut istilah imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah hanya terdapat satu di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Hud ayat 41, yang di tengah ayatnya ada lafaz majroha yang dibaca menjadi majreha. Saya akan membacakan surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, tadi ada lafaz majroha, penulisannya majroha, tapi dibacanya majreha karena itu mempunyai hukum bacaan gharib, yaitu imalah. Yang kedua ada ismam. Ismam menurut bahasa ialah memonyongkan bibir atau mencucukkan bibir. Nah, cara membaca ismam itu, yang pertama kita menguraikan nun bertasydid dulu menjadi 2 nun. Yang pertama nun yang berharakat sukun dan yang kedua nun yang berharakat fathah. Nah, nun yang berharakat sukun itu ialah tempat kita membaca ismam tersebut. Nah, di situ kita memonyongkan dua bibir kita, seolah-olah kita melafalkan nun, tapi hanya gerak bibir saja. Nah, selanjutnya kita setelah kita memonyongkan bibirnya, kita menarik lagi bibir kita untuk melafalkan nun. Nah, seperti contohnya la tamanna. Nah, jadi dimonyongin, terus kita tarik lagi bibir kita. Nah, terus lafalkan lagi huruf na tersebut. Tapi ketika kita memonyongkan ismam tersebut, kita tuh seolah-olah melafalkan nun tapi hanya gerakan bibir saja, la tamanna. Nah, seperti itu. Bacaan ismam ini juga hanya terdapat pada satu surat, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la tamanna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tuh. Jadi pengucapan ismamnya itu tidak dilafalkan, cuman digerakkan bibir monyongnya aja, jadi la tamanna. Seperti itu. Yang ketiga ada saktah. Saktah artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah saktah itu yang artinya itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan bacaan selanjutnya. Nah, tetapi ketika berhenti tidak boleh bernapas selama 2 harakat sampai 4 harakat. Terdapat 4 harakat saktah dalam Al-Quran. Nah, saya akan mengambil salah satunya dalam surat Al-Kahfi ayat 1 yang terdapat saktah pada akhir ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, tadi ketika saya membaca iwaja, di situ saya berhenti namun tidak bernapas karena di situ terdapat hukum bacaan gharib yang bernama saktah. Yang keempat ada tahsil. Tahsil itu berarti kemudahan atau keringanan. Bacaan tersebut dapat dilihat dalam surat Fussilat ayat 44.
Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz a'ajamiyun karena adanya hamzah koto yang berurutan dalam satu bacaan. Hal itu menyulitkan para orang Arab untuk mengucapkannya. Maka dari itu bacaan tersebut ditafsirkan dengan menyambungkan dua hamzah koto sehingga bacaan menjadi ajamiyun. Jadi huruf A yang keduanya itu digusur. Jadi si huruf lafaz A yang keduanya itu enggak jelas disebutin ya. Jadi hanya al-jamiyun. Jadi tidak jelas penyebutan huruf A yang keduanya. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Nah, jadi si huruf A yang kedua itu dibacanya tidak jelas. Jadi si huruf yang A keduanya itu digusur oleh huruf A yang pertama. Jadi enggak panjang, enggak juga pendek gitu. Jadi al-jamiyyu wa arabi itu. Jadi A yang pertama itu menggusur huruf A yang kedua. Jadi huruf yang keduanya itu dibacanya enggak jelas. Al-jamiyyu wa arabi. Yang terakhir ada naqa. Naqa artinya memindahkan. Sedangkan menurut istilah yaitu naqa adalah memindahkan harkat ke huruf sebelumnya. Dalam Al-Quran hanya terdapat satu buku bacaan naqa, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Pada pertengahan ayat terdapat dua hamzah yang tidak dibaca wasol, yaitu pertama hamzah al-ta'arif dan kedua hamzah ismu yang mengapit lam. Kedua hamzah wasol tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafaz sebelumnya, sehingga bacaannya bukan bisal ismu tetapi menjadi bisalismu. Nah, saya akan membacakan ayatnya ya, tetapi hanya di tengah ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismu fusuqu ba'dal iman. Nah, jadi karena itu adalah hukum bacaan naqa, jadi dibacanya bukan bisal ismu tetapi menjadi bisalismu. Nah, shadaqallahul adzim. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan-kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih.